Cek. Nyala dulu sayang. Saya oh lu belum mansel? Belum, Man. Astagfirullahaladzim. Geseran dulu. Jangan dulu bersamaan. Bersamaan sayang ya. Bersamaan. Cek. Udah aman. Mana tuh tisu tadi? Ini saya ini setiap wawancara menangis lagi. Susah banget ya saya ya. Nah, si tante hatinya lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah di roll. Ya ini turunan dikit ini. Udah. Oke. Belum, Bro. Oke, tante, ini ada kabar bahagia gitu ya dari Kak Indah sudah melahirkan anak pertamanya gitu. Mungkin tante udah punya cucu gitu, seperti apa sih tante? Saya kan sudah punya cucu, Nam. Bukan dari Indah Permatasari. Saya mau tanya dulu ke adik-adik, ke abang-abang ya. Indah kan pernah ngomong sama saya. Misal dilahirkan sama saya, katanya. Itu dari mulutnya Indah Permatasari sendiri, karena otaknya Indah diputar sama jin dan syaitan. Kenapa sampai Indah ngomong begitu? Kenapa Indah mulai dari 2019 sampai sekarang tidak pulang-pulang? Saya tidak pernah cari tahu loh. Indah keluar dari rumah dari 2019 sampai Indah kawin. Indah juga kawin, saya tidak tahu. Gedungnya saya tahu, tempatnya saya tahu. Terus penginapan apartemennya saya tahu. Dia sewa apartemen. Dia tinggal sama laki-laki itu sebelum kawin, saya tahu. Tapi saya tidak pernah bikin masalah di tempat umum. Saya cuma hanya minta sama Allah. Tidak pernah saya punya masalah. Mau marah sama Indah, mau ngata-ngatain atau mau cari. Pas kawin mereka, saya juga kan cuma minta 2 permintaan. Indah Durukia, terus Indah, si laki-laki itu mau mubahala enggak? Mubahala di dalam masjid. Kalau memang dia tidak berbuat, ya silakan. Tapi kenapa sampai detik ini tidak mau bahala? Kenapa sampai detik ini dia tidak mau bahala? Gampang loh, saya tidak minta berlian, saya tidak minta uang, saya tidak minta apapun dari mereka. Terus kalian datang lagi di sini cari saya, padahal Indah Permatasari yang tidak mau dilahirkan dari perut saya. Indah sendiri yang ngomong. Nggak tahu masalah apa itu sampai dia marah, benci ke saya, lari dari rumah, keluar dari rumah, tidak pulang-pulang. Cuma karena laki-laki itu. Orang se-Indonesia, sedunia ini, apalagi saya tidak pernah marah sama itu anak, keluar dari rumah. Tidak pernah saya marah. Saya tahu loh apartemennya. Saya tahu tempat mereka tinggal. Saya tahu tempat mereka itu kawin. Saya tahu semua. Tapi saya punya harga diri. Saya tidak mau marah seperti orang lain, pergi ngamuk-ngamuk atau lapor polisi. Saya cuma lapor sama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lindungi Indah Permatasari. Tapi ini iblis lebih jahat dari iblis seperti dari Nabi Adam sampai nanti dunia kiamat itu iblis tetap merajalela. Sampai kita itu dicabut sama Allah, iblis masih menyintai kita. Itulah kenapa saya sampai sekarang saya tidak ngomong, tidak bicara apa, tidak cari tahu dan tidak mau tahu sebagai dengan Indah Permatasari saya tidak cari tahu. Tapi udah kabarnya dari Kak Indah sendiri dan Kak Ari tadi bilang udah mengabari pihak keluarga Kak Indah soal kelahiran gitu dan juga minta doa untuk kelancaran, seperti apa sih? Ini demi Allah ya, demi Rasulullah yang saya rasa, yang saya tahu ya. Saya tidak mau menambah-nambah. Saya itu umurku lebih 50 tahun, saya tidak mau banyak lagi dosa. Anak-anak mau hargai saya, syukur. Tidak dihargai saya, syukur. Suami saya juga begitu. Dia mau menghargai saya, silakan. Tidak menghargai saya silakan. Saya tidak pernah minta dibelikan ini, dibelikan itu, tidak. Saya sudah pasrah hidup. Tidak, saya tidak, memang kesakan kehendak lah. Seperti orang lain. Tidak.
Tadi pertanyaan apa itu? Berarti sudah dikabari atau belum sih soal ini? Dikabarin ini hari apa itu? Hari Jumat ya. Hari Jumat itu saya dengar dari kakaknya yang di Makassar. Mami, Rika ditelepon sama Tante Lia, katanya Indah di dalam rumah sakit. Oh iya, Mami itu waktu bikin video, ada itu video saya di YouTube saya itu, Selimut Putih itu. Ada saya punya lagu Selimut Putih. Itu feelingku enggak tahu, bikin aja itu Selimut Putih itu. Tapi sebelum Jumat, oh iya pantasan itu Mami mukanya Indah itu di muka saya gitu. Akhirnya saya bikin Selimut Putih itu. Terima kasih ya. Jadi sudah 3 hari yang lalu. Iya, waktu 3 hari Mami pembukaan pertama, hari ketiga pembukaan kedua, katanya mau melahirkan biasa. Ya silakan, aku bilang gitu. Ya namanya Indah kan pernah baik sama saya, cuma pas laki-laki ini datang masuk keriting ini, Indah tidak baik sama saya. Berarti kabar-kabarannya atau komunikasinya Tidak ada dari gitu ya? saya, dari papinya, dari saudaranya tidak ada, kecuali Sinta aja. Yang Sinta yang dekat situ tidak ada. Saya itu adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, saya itu tidak pernah cari tahu dan tidak mau tahu. Tapi kalau dikasih tahu, ya syukur gitu. Saya tidak, ya karena saya punya telinga loh, saya punya mata. Jadi kalau misalnya, oh iya Mami ada kuliah di YouTube, itu Indah lagi menuju ke rumah sakit, walahu alam bisawab, apakah papinya ngomong itu jujur ke saya, ya sudah gitu, itu saja saya jawabnya, ya sudah enggak apa-apa. Jadi saya tanya ke papinya, papi tidak dikasih tahu lewat WA atau telepon gitu. Tidak, katanya, walahu alam bisawab, bukan saya yang demi Allah saya tidak ngomong, saya tidak mau menambah dan mengurangi ngomong. Untuk apa sih? Saya punya banyak dosa loh. Saya tidak mau menambah dosa lagi. Kalau perwakilan itu siapa sih? Nah, sudah di dalam ruangan operasi, Sinta yang telepon saya. Saya pikir Sinta itu telepon saya karena mengenai mau menikah kan anakku. Bikin ini kan mau menikah dia. Tak tahu dia menyampaikan ke saya, Mami banyak maaf Mami ya, dia bilang gitu. Sinta, kenapa sayang? Apalagi mau dibahas, baju apalagi gitu kan, saya ngomong sama, saya pikir baju yang itu yang mau dibahas. Tidak Mami, maafkan Indah, katanya Indah ini mau operasi. Oh, aku dengar kemarin mau mau melahirkan biasa. Tidak Mami, sudah masuk di ruangan operasi katanya. Maafkan Indah Mami, sudah berapa tahun yang lalu saya sudah maafkan Indah, gitu. Indah mau operasi nih, karena Indah kan orang banyak uang. Yang banyak uang itu kan mau potong apa, mau potong perut, potong apa kan gampang ya kalau orang banyak uang. Kalau Mami yang tidak punya uang, mau rumah sakit ya, mau pergi rumah sakit saja uangnya 50.000 susah banget ya gitu. Saya bercanda sama anakku Sinta gitu. Itu enggak ada, saya enggak tahu. Cuman Sinta yang minta ke saya. Sinta itu anak keberapa kan? Anak adiknya Indah Permatasari. Mami, ketika sudah terlahirlah anaknya Kak Indah ini, gimana sih perasaan Mami? Kayak anak orang lain, kayak seperti orang yang melahirkan biasa ya, tidak ada yang berlebihan, tidak ada. Dengar aja sudahlah gitu kan, ya sudahlah gitu ya. Ada kan judul lagi ya sudahlah gitu kan. Saya tidak terlalu ini, barangkali nasib saya sudah begini kan. Saya sekarang sayangku tidak ada lagi saya mau memaksakan diri dihargai sama anak-anak, tidak. Saya cukup sudah melahirkan, saya kasih bekal Indah Permatasari sampai dia dapat uang ratusan, maksudnya sampai jadi artis terkenal kan sekarang ya. Itulah barangkali sebagai ibadah saya ke anak-anak. Cuman ya beliau ini kan sudah cukup luar biasa ya, rezekinya dikasih sama Allah lewat namanya mendunia Indonesia banget, ditahu sama Indonesia karena ini dari kelas 6 SD Sabawah. Tapi Indah Permatasari lah yang menghujat saya, menghina saya cuma karena laki-laki.
Sudah puas saya. Sudah puas. Di situ. Sebetulnya tidak seimbang. Sudahlah, sudah puas. Saya beribadah itu bukan untuk Indah sendiri, karena 7 orang anakku. Tetap, sampai yang kecil. Tiap hari saya harus ajar mengaji. Tidak cari guru, supaya menghafal Al-Quran. Itu tuh. Saya mengajar anakku itu, bagaimana cara anakku bisa mandiri, bisa seperti Indah Permatasari. Tidak dituntut sama suamiku harus begini. Saya punya inisiatif bagaimana anakku bisa hebat, bisa dia cari uang. Seperti kakaknya di Makassar. Saya kasih begini. Supaya mereka tidak begini sama orang. Kalaupun Indah Permatasari banyak uang, ya syukur, alhamdulillah tidak seperti saudaranya yang lain. Sama anakku 7 ya. Kalau 7 kan ini seperti tangan ini tidak ada yang sama rata. Ada yang barangkali Indah Permatasari di sini yang tinggi di antara 7 ini. Yang inilah yang hujat saya, yang menghina saya se-Indonesia, yang berapa ratus orang yang menghina saya, yang tidak tahu masalah saya, tapi ada yang hina karena Indah Permatasari. Tapi alhamdulillah ada anakku yang lain yang bikin saya bangga. Tapi ini anakku yang ini, saya sudah angkat derajatnya tinggi-tinggi. Dia pula yang jambak saya, yang hancurkan saya, yang hina saya. Cuma karena laki-laki. Terlalu hebat kau ini Permatasari. Terlalu bagus. Cuma karena laki-laki kau hina-hina.